Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengumumkan ada 579 pasien yang positif COVID-19 hingga Senin 23 Maret 2020. Berdasarkan data perkembangan hingga pukul 12 hari ini, sebanyak 353 kasus dari 579 kasus positif COVID-19 tercatat di DKI Jakarta. Angka ini bertambah 44 dari 309 pasien berdasarkan update data resmi Minggu 22 Maret 2020 pukul 12 kemarin. Sehingga saat ini DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Adapun dari 353 pasien positif COVID-19 di DKI Jakarta itu, sebanyak 29 orang meninggal dunia. Sementara itu jumlah pasien sembuh di DKI Jakarta hingga 23 Maret sebanyak 23 orang. Berdasarkan data dari pemerintah pusat itu, jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta jauh melampaui provinsi lain. Misalnya di Jawa Barat yang menempati urutan kedua, daerah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi mencatat adanya 59 kasus hingga saat ini. Sementara itu Banten menempati urutan ketiga dengan 56 kasus positif COVID-19. Disusul kemudian Jawa Timur dengan 45 kasus COVID-19 dan Jawa Tengah dengan total 15 kasus positif COVID-19 hingga 23 Maret 2020. Dan berikut adalah pers konferen Ahmad Yuryanto terkait dengan perkembangan kasus tersebut. Saya akan mengulangi sekali lagi tentang strategi yang kita laksanakan di dalam kaitan dengan penanganan sebaran COVID-19 ini. Yang pertama, sudah barang tentu ini adalah bagian proporsi kita bersama yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan seharusnya dilaksanakan di dalam rangka mengurangi risiko terjadinya penularan dari orang ke orang untuk kasus COVID-19, yaitu menjaga jarak dalam komunikasi, menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi sosial dengan orang lain. Kita pahami bersama bahwa penularan penyakit ini adalah bersumber dari orang yang positif mengandung virus kepada orang lain melalui perantaraan droplet. Droplet itu adalah percikan-percikan ludah yang kecil-kecil dari seorang yang sakit kepada orang yang sehat, pada saat dia berbicara, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin. Oleh karena itu, maka menjaga jarak secara fisik antara satu orang dengan orang yang lain ini adalah langkah yang paling bagus dan paling benar di dalam kaitan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan ini. Namun juga harus disertai dengan upaya yang secara terus-menerus dan benar melaksanakan kegiatan mencuci tangan dengan sabun. Karena kita tahu bisa saja droplet dari orang yang sakit itu jatuh ke benda yang ada di sekitar kita. Dan tidak mustahil ini akan kita sentuh secara tidak sadar. Dan yang kita khawatirkan adalah setelah terjadi pemindahan partikel virus ke tangan kita, kemudian kita melakukan kegiatan makan, minum, atau memanipulasi hidung, mulut, mata, dengan tidak didahului cuci tangan. Ini juga menjadi peluang yang paling gampang untuk kemungkinan terjadinya penularan. Oleh karena itu, mengatur jarak secara fisik dalam konteks berkomunikasi dengan orang lain menjadi penting. Inilah sebabnya mengapa pemerintah secara terus-menerus mengingatkan kepada masyarakat, dan kami juga berharap bahwa masyarakat bisa mengingatkan pada komunitasnya untuk menjauhi atau mencegah terjadinya kerumunan orang, kemudian berkumpul di dalam satu tempat yang sempit dengan orang yang demikian banyak. Ini akan memberikan risiko yang sangat tinggi terkait dengan penyebaran dan penularan penyakit ini. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kita berharap masyarakat bisa memahami manakala kemudian dirinya merasa sakit atau merasa tertular oleh orang lain, maka disarankan untuk menghubungi fasilitas kesehatan manapun. Konsultasikan dengan dokter, tidak perlu panik. Konsultasikan dengan dokter nanti dengan pemeriksaan yang teliti oleh dokter,
maka akan bisa ditentukan apakah ada dugaan ke arah COVID-19 atau tidak. Oleh karena itu, jangan kemudian membuat keputusan sendiri untuk meminum sesuatu obat, untuk melakukan sesuatu kegiatan yang diyakini bisa menyembuhkan atau mencegah ini, padahal belum terbukti secara ilmiah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita rasional, mari sama-sama kita manfaatkan seluruh fasilitas yang ada di negara ini, baik secara langsung mendatangi dokter maupun secara virtual bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di beberapa unicorn untuk mendapatkan konsultasi ini. Hotline sudah disiapkan di 119 extension 9. Beberapa unicorn yang juga akan membantu, misalnya adalah Sehatpedia, Halodoc, dan sebagainya. Ini juga merupakan sarana yang bisa kita pakai untuk mendapatkan informasi yang terus-menerus. Peran serta masyarakat untuk saling menjaga, untuk saling mengingatkan, saling bertenggang rasa menjadi modal di dalam kaitan ini. Dan saya sampaikan tentang perkembangan update dari kasus yang kita dapatkan, yang kita catat, mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel. Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579. Kemudian ada penambahan kasus yang sudah 2 kali follow up, spesimen 2 kali negatif dan kita nyatakan sembuh sebanyak 1 orang, sehingga total kasus sembuh adalah 30 orang. Kemudian ada 1 tambahan lagi kasus yang meninggal dari data yang kami rilis kemarin, 48, sehingga total kasus meninggal adalah 49. Berdasarkan distribusi provinsi inilah kemudian pemerintah pusat melaksanakan distribusi APD, distribusi alat screening test, distribusi masker, dan distribusi obat-obatan. Kita berharap bahwa semua fasilitas kesehatan yang memberikan layanan terhadap pasien COVID-19 ini bisa kita penuhi secara standar kebutuhan APD, kebutuhan reagen, kebutuhan masker, kebutuhan obat-obatan, sehingga kita bisa lebih efektif lagi melaksanakan layanan rawatan dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk para warga negara kita yang sedang sakit COVID-19. Ini beberapa hal yang kami laporkan pada hari ini. Terima kasih, selamat sore. Akurasi TV.